Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, luar biasa pengaruh dari taklid buta. Dikarenakan sudah diindoktrinasi bahwa aswaja KW tidak perlu dalil. Dalilnya adalah ulamanya itu sendiri. Mereka menyampaikan ini karena menolak diajak kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan akibatnya mereka menjadi taklid buta kepada ulamanya. Yang pada akhirnya akibat dari taklid buta ini mematikan akal dan pikiran, bahkan mematikan hati mereka dengan menutup kebenaran di luar kelompok mereka atau di luar yang dikatakan ulama mereka. Nah, inilah yang terjadi, sobat-sobat. Ketika aswaja KW selalu mempercayai apapun yang disampaikan, yang dikatakan oleh ulama. Meskipun itu hanya sebuah mimpi. Ya, mimpi ini kan bisa dipercaya dan tidak. Akan tetapi aswaja KW yakin dan percaya dengan mimpi yang disampaikan oleh ulamanya. Misalnya mimpi Habib Lutfi yang dalam mimpi tersebut ia bertemu Rasulullah, berpesan untuk terus mengurusi ormas, sobat-sobat. Ini diyakini oleh aswaja KW. Ketika kita beri respon bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu hurufah. Ya, karena mana mungkin seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia dan sekarang mengurusi ormas. Ini kan jelas tidak masuk akal. Logika berpikirnya bagaimana? Ya, ini kan sama dengan mempersempit agama dan tugas seorang nabi. Agama itu untuk mengatur seluruh umat manusia, bukan hanya satu ormas, apalagi ormas tertentu. Dan nabi tugasnya membimbing seluruh umat manusia, bukan hanya ormas. Bukan untuk ormas, apalagi ormas tertentu. Kemudian mereka menanyakan dalilnya.
Ya. Nah, ini kan senjata mereka. Ya dalilnya itu. Dalil nakli Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Dalil aklinya tidak mungkin. Ya. Tugas seorang nabi menjadi untuk mengurusi satu ormas. Dan lagi, dari mana? Kalau apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi, pesan Nabi dalam mimpinya yang menyuruh dia terus mengurusi ormas tersebut, dengan apa kita mengukur kebenarannya? Ini ya komen dari Billy. Bagaimana ya mimpi seseorang yang bertemu Nabi di dalam mimpi, ya, memang benar-benar bertemu Nabi. Ketika itu, ya, mimpinya itu dibenarkan oleh Ibnu Abbas. Lalu siapa yang pernah membenarkan bahwa mimpi dari Habib Lutfi itu benar-benar bertemu Nabi? Pernah Habib Lutfi menceritakan bagaimana orang yang diklaim sebagai nabi yang ditemui dalam mimpi itu benar-benar nabi? Pernahkah dia menyampaikan ciri-cirinya? Lalu adakah yang membenarkannya? Ya, paling-paling Habib Lutfi dan kita semuanya mengetahui ciri-ciri Nabi dari membaca. Dan tentu saja, ya, dari membaca dibandingkan dengan melihat secara langsung seperti misalnya Ibnu Abbas, itu akan sangat jauh berbeda. Jadi kan masih diragukan bahwa yang menemui Habib Lutfi di dalam mimpinya adalah Rasulullah. Dan kalau kita kaitkan dengan pesannya, jelas ini tidak mungkin. Sekali lagi, tugas Nabi itu mengurusi seluruh umat manusia. Hanya risalah yang dibawanya adalah untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk mengurusi ormas. Coba baca bagaimana komen Mas Prapto Brewok ini. Bisa dibaca. Ya. Peristiwa perang Jamal antara Aisyah dan para sahabat. Nah, Nabi tidak berpesan dalam mimpi untuk mendamaikan mereka. Padahal itu masalah besar. Lalu sekarang ada orang bermimpi dan diberi pesan Nabi untuk mengurusi satu ormas. Pertanyaannya, apakah yang menemui Habib Lutfi dan berpesan mengurus satu ormas itu benar-benar Nabi? Ya masih diragukan. Karena ya tidak ada yang membenarkan mimpinya. Ya masih diragukan. Dan menurut saya, bisa saja kan yang ditemuinya itu jin. Ya. Iya kan? Bisa saja. Ya karena sobat-sobat, ya, kalau kita
salah dalam melakukan amal ibadah, atau ya ada wirid-wirid tertentu yang tidak sesuai sunnah, maka yang mendekat jin. Ya, saya bukan berarti menuduh apa ya menuduh yang ditemui Habib Lutfi atau yang menemui Habib Lutfi ketika mimpinya itu jin. Tidak. Bisa saja, saya katakan, bisa saja. Karena kan kebenarannya belum bisa dibuktikan. Dan sulit untuk membuktikannya. Kalau ya Habib Lutfi ini benar-benar ya bermimpi ditemui Nabi. Ya oke lah. Ya masalah itu, masalah orang bisa bermimpi bertemu Nabi ya mungkin saja. Akan tetapi yang jadi masalah kan pesannya, sobat-sobat. Ya, ya mana mungkin kan Nabi mengurusi satu ormas. Ya lalu ada lagi sobat-sobat. Ini menggelikan. Ya saya ya tertawa membaca komen ini sobat-sobat. Nah, ya sobat-sobat kita baca dulu komennya di screenshot ya. Ya jadi komentator ini menyamakan agama ini dengan perusahaan, sobat-sobat. Ya, menyamakan Nabi dengan pimpinan perusahaan. Ini kan merendahkan agama dan Nabi. Ya, mempersempit fungsi agama dan tugas Nabi. Ya, sekali lagi, tugas Nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia. Membawa agama, dan agama untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Ya. Jadi jangan samakan agama dengan PT atau perusahaan dan Nabi dengan pimpinan perusahaan. Ini mempersempit dan merendahkan agama dan tugas para nabi. Ya, ini perbandingan bodoh, perbandingan dungu. Ya. Samakah agama dengan perusahaan? Jawabannya tidak sama. Samakah Nabi dengan pimpinan perusahaan? Jawabannya juga tidak sama. Ya. Perusahaan itu fokusnya pada laba, pada keuntungan. Agama pada kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya. Pimpinan perusahaan juga fokusnya bagaimana membuat perusahaan itu memiliki laba, memiliki untung. Apalagi kalau memakai hukum ekonomi liberal yang mengatakan ya dengan modal yang sekecil-kecilnya ya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu tugas dari pimpinan perusahaan. Ya, tidak sama dengan tugas Nabi. Tugas Nabi bagaimana membimbing umatnya ke jalan yang benar menurut petunjuk Allah dan sunnahnya yang sahih. Ya, jadi sobat-sobat, parah kan akibat taklid buta, ya, karena sudah diindoktrinasi dalil mereka cukup ulama. Ya, sehingga dia mentok pada ulama. Ulamanya berkata A, mereka percaya. Berkata B, mereka percaya. Padahal kalau dikonfrontasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sangat bertentangan.
Akan tetapi karena mereka juga menutup hati mereka, ya, atau menutup atau tertutup hati mereka, logika dan akal sehat mereka juga sudah terbelenggu, ya, terbelenggu dengan uh, indoktrinasi tadi, maka mereka tolak kebenaran di luar yang disampaikan oleh ulama mereka. Meskipun kebenaran yang disampaikan di luar ulama mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi berbahaya kan taklid buta, sobat-sobat? Karena agama ini tidak menyuruh kita taklid buta. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasuli. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kian lebih baik akibatnya. Nah, ini perintah Allah. Mentaati Allah, mentaati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Ya, pemimpin, ya, karena kita bicara agama, ya tentu saja. Ya, pemimpin agama. Walaupun pemimpin itu bisa juga, ya, yang bersifat umum. Ya, ya pemimpin ada pemimpin agama dan ada pemimpin yang bersifat. Ya, pemimpin ini kan bisa juga ulama. Nah, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Nah, jadi pemimpin, ya, bukan ukuran kebenaran atau tidak menjadi dalil, ya, seperti yang dikatakan oleh pihak sebelah, ya. Nah, tapi ukuran kebenaran dalilnya adalah Allah dan Rasul-Nya, Quran dan Sunnah Nabi. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, jadikan kalau kita, ya, pahami makna ayat ini, ya, bagi siapa saja yang tidak mau, ya, ketika berbeda pendapat, mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan, ya, berarti kan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukankah seperti itu, sobat-sobat? Ya, sobat-sobat, saya hanya sebagai penyampai dan menyampaikan, ya, kesimpulan penilaian berpulang kepada sobat-sobat dan seluruh pemirsa dimanapun berada, baik yang pro maupun yang kontra kepada saya. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan nasrum
Minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.